Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, sahabat Lahu TV. Kita kembali hadir di Omah Diskusi. Saya juga kembali ke kitrah saya. Kalau kemarin konsepnya yang begini, Mas Didik ya. Hari ini kita bersama Mas Didik Haryono selaku Sekretaris Komisi A DPRD Kabupaten Magetan. Kita tahu Komisi A DPRD Kabupaten Magetan salah satunya adalah membidangi pendidikan. Beberapa hari yang lalu viral gitu ya, sekolah ambruk dan sebagainya. Nah, kita pengen tanya lebih jauh terhadap dengan Mas Didi ini. Pantauan daripada DPRD Kabupaten Magetan, dunia pendidikan di Kabupaten Magetan terutama ya. Karena yang sorotan adalah bangunan sekolah gitu. Nah, sejauh ini seperti apa sih Mas Didi? Ya, kalau secara umum dunia pendidikan Magetan hari ini cukup baik lah. Artinya prestasi-prestasi akademik, kemudian dunia kependidikan manajerialnya itu diakui. Banyak kabupaten-kabupaten lain yang datang ke Magetan untuk belajar misal bagaimana meningkatkan indeks pembangunan manusia, indeks akademik. Itu yang tampak di luar, itu harus kita akui. Tetapi di sisi lain ada sesuatu yang sangat meresahkan dan memprihatinkan, terutama terkait dengan kondisi gedung sekolah. Rasanya kan tidak elok, tidak asik ketika nama pendidikan kita bagus, indeksnya tinggi, tetapi fasilitas utama tentang pendidikan justru parah kondisinya. Kan beberapa minggu kemarin SMP Ngariboyo roboh saat proses belajar mengajar. Sebelumnya ada di Ngelang, ada di Bulak Bendo, ada di Lembean Wetan. Nah, ini hanya pucuk Gunung Emas saja, bahwa Gunung Es bukan Gunung Es ya. Gunung Es adanya fasilitas sekolah, gedung sekolah yang kondisinya sangat tidak layak, kan begitu Mas. Itu yang objektif kan begitu itu. Artinya apa ya, bisa dibilang perimbangan seperti apa antara prestasi kemudian realita di lapangan, bahwa oh ternyata kita banyak gedung-gedung sekolah yang udah nggak terawat dan memang nggak butuh perawatan gitu sampai roboh gitu. Ya, menurut saya sebenarnya ada nilai positifnya. Dengan kondisi infrastruktur begini aja, indeks pembangunan pendidikan kita sudah tinggi. Apalagi kalau infrastruktur ini betul-betul layak. Nah, itu pasti sangat luar biasa. Maka menurut saya perlu ada upaya keseriusan pemerintah daerah, khususnya Dikpora, memperbaiki ini agar capaian indeks pembangunan manusia, indeks pendidikan itu betul-betul tinggi sebenar-benarnya. Nah, saya ke yang informasi yang asik dulu deh terkait adanya peningkatan indeks bahkan beberapa kabupaten kota gitu kan. Ini studi banding ke Kabupaten Magetan. Jadi kalau dari pengamat sidang seperti apa sih Mas? Seberapa bagus prestasi terkait indeks tersebut gitu? Ya, kalau fakta memang indeks ini kan diukur dari BPS ada, dari pendidikan ada. Kalau itu bagi saya ya objektif lah. Nah, sekarang ya itu sebuah hasil yang betul-betul objektif dan betul bagus kan gitu loh. Maka menurut saya dalam situasi begini aja kita sudah bisa mencapai pada titik itu. Apalagi jika kebutuhan dasar, infrastruktur dasar pendidikan, ruang belajar yang layak itu betul-betul terpenuhi. Itu akan pasti jauh luar biasa gitu loh. Kan artinya kalau indeks yang kita capai ini yang korelasinya nggak ada dengan infrastruktur dong? Ya, ada sebenarnya korelasinya. Artinya begini, indeks kita ini di angka berapa ya? 89 atau 81 gitu ya. Nah, ini kalau infrastruktur terpenuhi, saya yakin sudah di atas 90 kita ini. Kan gitu Mas. Karena pendukung ya? Karena pendukung ini pasti ruang belajar yang nyaman, layak, ini pasti berkorelasi positif terhadap capaian di pendidikan. Artinya gini Mas, kita kemarin sempat juga turun ke Ngariboyo, kita juga sempat ke Ngelang dan sebagainya. Sebetulnya ini kan sudah terdata, kita sudah tahu lah, wah ini bakal roboh ini. Kita pasti bisa memberikan, karena dari sejak dibangun tahun 83 kalau nggak 85 itu kan udah 40 tahun, 42 tahun gitu loh. Dan sejak saat itu mereka belum dapat rehab gitu. Nah, ini sebetulnya seperti apa dari sisi pengawasan sendiri, terus kemudian pihak sekolah sendiri kan sudah tahu dong, ini juga membahayakan untuk siswa gitu. Nah, ini apa yang terjadi dengan penataan kondisi bangunan sekolah yang ada di Magetan sebetulnya? Ya, inilah
ironi. Jadi dengan adanya gedung SMP Ngariboyo yang roboh di Ngelang, di Lembean, ini membuka fakta bahwa tata kelola di Dikpora yang hanya mengandalkan Dapodik untuk melihat kondisi real sekolah itu ternyata tidak sesuai dengan fakta. Jadi kalau data di Dikpora, sekolah rusak semagetan itu Mas, itu hanya 90. Nah, tetapi faktanya di Lembean Kulon itu tidak terdaftar di Dapodik. Di SMP Ngariboyo itu yang rusak 5 ruang, yang terdaftar di Dapodik hanya 1. Ya. Artinya apa? Artinya yang terdaftar di Dapodik dengan fakta di lapangan itu bedanya jauh sekali. Maka menurut saya berharap Dikpora ini jangan hanya mengandalkan data dari Dapodik saja. Jadi harus turun ke lapangan melihat persoalan-persoalan itu. Kenapa? Karena Dapodik itu sebuah sistem di mana tiap sekolah harus melaporkan kegiatan pendidikan mereka, kondisi sekolahnya, infrastruktur pengajaran dan seterusnya. Sementara guru-guru di sekolah, apalagi desa yang SDM-nya kurang, untuk ngurusi belajar mengajar aja dan administratif itu mereka sudah sibuk, tidak sempat memasukkan ke Dapodik. Ya ini Dikpora juga mengakui bahwa lemahnya SDM untuk mengupdate persoalan pendidikan melalui Dapodik. Sehingga apa? Yang terdaftar di Dapodik 90 sekolah rusak. Faktanya saya yakin lebih dari 100. Lebih dari 100. Lebih dari 100 yang rusak itu. Nah, ini kan persoalannya. Nah, adanya persoalan ini mari kita urai. Jangan antipati, berpikir negatif. Dunia pendidikan diobok-obok, bukan. Dengan adanya persoalan ini mari kita selesaikan bersama. Karena pendidikan ini tanggung jawab semua pihak, tidak hanya dinas saja, semuanya punya tanggung jawab. Dan pendidikan ini menjadi super prioritas pembangunan kita. Karena ini berkaitan dengan SDM kita ke depan, gitu loh Mas. Artinya Nonjo, ya sibuk gitu. Tetapi dari beberapa informasi mereka untuk memasukkan ya bahwa setiap bangunan yang mungkin ya harus diremehkan itu kan ada foto, ada data-data masuk di Dapodik gitu. Itu aja mereka masih kesulitan untuk, karena Dapodik kan langsung ke kementerian ya, ke pusat gitu. Bahkan sebagian sekolah ini tidak bisa masuk gitu atau datanya itu tidak terbaca di Dapodik. Iya, itu fakta. Seperti Lembean. Lembean Wetan itu ketika kami terjun ke lapangan, itu mereka sudah laporan juga, tetapi tidak terdaftar di Dapodik. Fakta terbaru SMP Ngariboyo itu loh, itu baru 1 ruang yang masuk Dapodik kondisinya tidak layak. Faktanya kan ada 5. Tapi yang saya tahu, sempat saya ngobrol dengan kepala dinas, dengan pihak sekolah, yang dimasukkan 3 ruang, tetapi yang ambrol kemarin itu justru yang tidak dimasuk di Dapodik gitu loh. Nah, makanya kan kalau ke depan pengen penguatan sistem Dapodik ini menjadi bagian sistem penting yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, yang harus dilakukan dinas adalah penguatan SDM di setiap sekolah yang mengentry data soal Dapodik itu. Cobalah mungkin tiap tahun diberikan agenda kegiatan pelatihan terkait dengan hal itu, sehingga update-nya terus kan gitu loh Mas. Karena kondisi-kondisi begini ini kan cuaca, faktor kondisi tanah itu memang tidak bisa diprediksi tahunan, kan begitu. Maka harus Dikpora itu tahu kelemahannya di SDM, ya bagaimana SDM ini juga diperbaiki, difasilitasi agar ada peningkatan di situ gitu loh Mas. Artinya di luar Jawa ya, kita cuma input aja kita masih kesulitan gitu loh. Ini menurut bayangan saya sih, kita input aja kesulitan. Artinya masih banyak kesulitan yang akan dihadapi oleh pihak sekolah untuk terkait perawatan, rehabilitasi gedung dan sebagainya itu. Ya, kalau menurut saya ngentrinya itu tidak susah. Cuma Mas Bojo, coba kita sesekali melihat kondisi sekolah yang di desa, ya kan? Jumlah ASN-nya tinggal 3, tinggal 4, yang lain berbantuan dengan pendapatan yang terbatas, mereka harus menangani pelajaran. Guru ini kan tidak hanya belajar mengajar saja, mereka juga ada tanggung jawab administratif lainnya yang banyak juga. Sehingga kadang di sekolah itu kelendran
apa ya namanya terabaikan lah urusan apodik ini. Jadi mereka itu kan kayak tergagap ketika ada sekolah mau roboh baru oh ya perlu diisi kan gitu. Tetapi tidak secara simultan. Maka membangun kesadaran terus membangun pemahaman pentingnya dapodik mengisian itu perlu penanganan, pembinaan secara khusus. Maka ya ini persoalan baru, maka Dipora itu harus mengambil ruang itu bagaimana dapodik itu bisa menjadi dasar pengambilan kebijakan. Tapi kalau terkait pesimistis Mas, artinya gini, saya melihat beberapa sekolah itu kalau kita lihat gitu ya, umpamanya plafon itu sudah ada titik-titik coklat atau mungkin mulai berjamur. Kita udah tahu gitu. Oh ini pasti ada yang bocor gitu loh. Tetapi bahkan sampai berjamur gitu ya, sampai hijau gitu. Nah itu dibiarin gitu. Nah ini mungkin jadi salah satu faktor juga. Nah itu kalau begitu makanya kan kalau di falsafah Jawa itu dimanapun kita bekerja harusnya kan punya rasa handar beni. Nah ya makanya sebenarnya namanya pendidik ini kan harusnya sudah tuntas persoalan begitu Mas ya. Seharusnya. Nah, ya seperti sampaikan Mas Koco lah sebenarnya kalau plafon ini ada titik-titik basah ini kan bocor harusnya segera kan tidak harus menunggu ada anggaran untuk perbaikan bocor itu kan tidak mungkin juga. Nggak harus masuk ke dapodik sebetulnya kalau hal kayak gitu. Begitu makanya itu kan perlunya punya rasa handar beni itu di situ karena ya selain mengabdi ya fasilitas ini kan bagian penunjang dari pengabdian itu juga. Tapi keterbukaan dari dinas sendiri juga seharusnya juga ada gitu. Artinya gini, kalaupun memang kan tidak harus mengharuskan bahwa dapodik selesai di sekolah. Artinya kalau menemukan permasalahan yang mungkin ya input data yang mungkin masih kesulitan, mereka untuk mengirim aja mungkin sudah berbulan-bulan cuma nggak terbaca di sana. Ini kan harusnya ada bisa dibilang pasukan reaksi cepat gitu maksudnya. Nah, di dinas seharusnya ini harus ada gitu loh. Iya betul itu Mas. Makanya kan menurut saya jangan hanya mengandalkan dapodik. Dipora itu punya tim ya kalau Mas Koco menyebutnya unit reaksi cepat lah kan gitu ya. Itu penting juga. Karena kan sekarang tidak ada UPTD. Kalau dulu dari sekolah ke UPTD ke dinas, sekarang UPTD tidak ada. Lah ini ya mungkin faktor itu juga, tetapi ini kan bisa diantisipasi juga lah. Bagaimana tetap responsif, tahu perkembangan ini kan bisa tinggal ya manajerialnya saja menurut saya kan. Harusnya gini. Ada tidak harus antisipasi kalau kita beritakan wah ini mau roboh udah kebakaran jenggot gitu maksudnya. Ini kan kritik gitu untuk mungkin ada informasi yang tidak sampai gitu loh. Mungkin ya mohon maaf pihak sekolah ini takut mau melapor, tetapi pihak dari dinas ini juga nggak turun gitu loh. Artinya ada mislink ya di situ gitu loh. Ya itu bisa terjadi karena kayak melihatnya maaf ini kayak di luar kebijakan ya, tetapi ada ruang yang itu untuk keterbukaan sekolah ke dinas ini ada semacam tirai yang menghambat itu loh ya. Tirai yang menghambat ini sehingga tidak bisa sekolah ada persoalan langsung foto WA kirim kepala dinas gitu ya. Nah ini belum berjalan itu. Maka sebenarnya kita butuh sosok pemimpin kepala dinas itu bukan hanya birokrasi aja. Jadi umumkan kepada seluruh kepala sekolah kondisi apapun yang itu darurat penting foto kirim ke kita. Nah tidak perlu pakai dapodik tidak apa-apa. Dapodik itu nyusul, yang penting reaksi cepat lah. Ini butuh, ini kan gaya kepemimpinan yang dibutuhkan. Maka harus ada gaya merubah gaya kepemimpinan. Dipora itu begitu. Coba ada persoalan apa di pendidikan? Toh ini kan namanya tetap pendidikan Magetan. Kalau ada kondisi sekolah ini sudah foto kirim, nggak usah dapodik nyusul. Karena kan dapodik alasannya kadang jaringan internetnya macam-macam gitu ya. Ya sekarang sudah foto kirim aja dan kepala dinas harus bisa menerima itu. Itu bagian dari gaya kepemimpinan ya. Ini penting juga Mas gitu. Tidak hanya ke Dipora sebenarnya. Ini ya, semua UPD termasuk kepala daerah ini sebenarnya dibutuhkan gaya kepemimpinan seperti ini gitu loh Mas. Ya ini kan contohnya kita pendidikan gitu loh. Kebetulan ya memang pendidikan sangat krusial sih Mas. Kalau jenengan tadi bilang bahwa lebih dari 100 loh ya. Lebih dari 100 loh ya yang rusak. Ini sejauh ini seperti apa Mas? Itu di luar dapodik. Nah, iya.
Maksud saya gini, kenapa saya selama ini sangat konsisten menyuarakan kondisi sekolah rusak, kemudian kondisi sekolah yang kurang murid tetapi tetap dipaksakan, persoalan-persoalan pendidikan. Ini bagian tugas kita, bagi kita mengungkap hal begitu. Karena apa? Ini butuh penyelesaian bersama. Apakah dengan memunculkan banyaknya persoalan-persoalan itu bisa memberi solusi? Bisa. Jadi kalau orang mau ngambil solusi ini kan tahu persoalannya. Kalau sudah tahu persoalannya baru mencari solusinya. Terkait dengan sekolah rusak, ada enggak solusinya? Sangat mungkin sekali. Ini tinggal komitmen eksekutif pemerintah daerah bagaimana menyelesaikan itu. Saya melihatnya Mas, kondisi darurat sekolah yang sudah roboh, hampir roboh. Ini sudahlah, di-list sekalian. Berapa? 30, 40, atau 50 hari ini? Sudah. Ini ada efisiensi anggaran. Sebentar lagi ada perubahan APBD yang memungkinkan untuk percepatan sekolah-sekolah yang kondisinya darurat itu. Sehingga bisa segera tertangani. Sekali lagi ini tinggal komitmen bagi saya. Menurut saya tinggal komitmen pemerintah daerah, Dipora, TAPD bagaimana mengalokasikan anggaran. Ini kan ada program efisiensi anggaran yang di Pemda itu mencapai 40 miliar. Padahal jelas amanahnya Inpres 01 tahun 2025 itu efisiensi itu pertama untuk pendidikan. Nah ini harus dialokasikan ke sana. Tidak bisa semua tetapi harus banyak porsinya. Sekali lagi tidak bisa semua sekolah rusak itu diperbaiki, tetapi porsinya harus paling besar di pendidikan. Karena prioritas ya. Prioritas. Kenapa harus ada prioritas 1, 2, 3? Ya ini kan menimbang nilai strategis ke depan. Gitu loh. Makanya pemerintah daerah, TAPD ini harus objektif melihat itu. Kalau ngomong kebutuhannya infrastruktur ya butuh. Ketahanan pangan butuh. Tetapi coba kembalikan ke aturannya. Inpres tegas pendidikan. Dan investasi pendidikan itu tidak bisa kita lihat 1, 2, 3, 4, 5 tahun. Kita itu jangka panjang. Itu harus disadari di situ. Mas, kalau tadi jenengan sudah mulai nyebut ya bahwa angka 40 miliar. Saya yakin pasti sudah termapping gitu nah. Pendidikan jadi prioritas. Dari 40 miliar itu berapa? Nah, kalau soal nilainya, nilai efisiensi itu terakhir saya sebagai badan anggaran konfirmasi ke Pak Sekda sebagai ketua tim anggaran itu sekitar 40 miliar. Tetapi saya konfirm ke Dipora yang dialokasikan untuk pendidikan itu tidak ada 10%. Dari 40 miliar itu tidak ada 10%. Makanya ini saya prihatin sekali itu di situ. Mereka semua tahu kondisi pendidikan kita. Inpres sudah sangat jelas dan tegas. Super prioritas itu pendidikan. Tapi kenapa komitmennya lemah sekali? Mengalokasikan dari 40 miliar itu tidak ada 10%-nya untuk pendidikan. Ini yang salah di mana, Mas? Yang salah komitmen TAPD. Kenapa saya menyebutnya komitmen TAPD lemah? Karena pemanfaatan efisiensi anggaran itu tidak harus mulai perubahan APBD. Cukup perubahan penjabaran keuangan dan itu kewenangannya murni di eksekutif. Kalau perubahan APBD, legislatif masih punya kewenangan. Nah, disitulah maka saya mengingatkan TAPD komitmen tentang pendidikan, komitmen mengikuti Inpres nomor 1 itu ya harus serius. Jangan hanya formalitas untuk mangkasi anggaran kemudian kembalikan. Percayalah, jalan rusak itu masih bisa dimaklumi. Karena faktor cuaca, keterbatasan. Tapi kalau sekolah rusak, itu adalah seburuk-buruknya kondisi kita masa depan itu membacanya dari hari ini. Artinya kita prihatin dengan kondisi yang seperti ini. Sangat prihatin, Pak. Kita dari Komisi A itu prihatin, makanya kita sering selalu menyampaikan fakta-fakta itu. Kita berharap efisiensi untuk pendidikan itu apa? Ya kita itu inginlah infrastruktur tetap penting, tetapi pendidikan ini menjadi super prioritas gitu. Kalau sempat ngobrol ya, ini terkait kenapa Dapo diutamakan gitu. Karena kan anggaran DAK ya. Karena penggunaan anggaran dari pusat gitu. Untuk efisiensi pentingnya. Nah, ini kan seharusnya oke lah. Toh menurut saya bahkan ngelang aja sampai sudah berapa bulan ini. Artinya itu kan pakai dana darurat. Itu saja sampai saat ini masih belum tertangani gitu.
makanya langkah-langkah apa yang seharusnya memang diefisiensikan biar bangunan yang sudah roboh sampai saat ini juga belum tertangani, yang akan roboh ini juga segera tertangani, apa yang harus dilakukan oleh jadi dinas, gitu? Untuk perbaikan sekolah ini menurut saya kan saat ini ada 3 sumber anggaran. Ya. Pertama misal bisa dari DAK pendidikan itu dari APBN, kemudian dari APBD bisa dari yang sudah teranggarkan APBD itu, bisa juga dari hasil efisiensi ini. Yang ketiga yang saya sampaikan bisa dari penanggulangan darurat, nah, penggunaan dana bencana itu boleh dilakukan lah. Terkait dengan penggunaan itu, maka sebenarnya ketika anggaran itu sudah disahkan, ini kan bulan Maret, April, Mei, ini yang normatif itu sebenarnya sudah bisa dilaksanakan, kan gitu toh Pak. Nah makanya ada pertanyaan, kenapa sampai hari ini belum direalisasi? Jangan karena alasan masih transisi kepemimpinan PJ nunggu, itu tidak ada hubungannya sebenarnya. Siapapun bupati PJ-nya itu dia punya kewenangan untuk melaksanakan, dan itu kita melihat kebutuhan lah. Kebutuhan ini darurat segera dilaksanakan. Kenapa harus nunggu bupati baru? Tidak penting. Bu PJ itu juga punya kewenangan yang sama, dan ini kepentingannya kan darurat gitu loh. Untuk hal yang darurat udah dipikirin yang belakang nanti ya, ini yang penting aksinya dulu gitu Mas. Makanya hal-hal seperti itu yang tadi butuh komitmen tingginya itu di situ. Nah saya jenengan sekretaris komisi A gitu. Nah ini saya pengen tanya dong, apa yang akan jenengan perjuangkan dengan kondisinya seperti ini gitu? Saya bisa menyimpulkan bahwa ini bisa dibilang harus ada percepatan antara pola pikir dan sebagainya, tindakan di lapangan antara dinas dengan ya mungkin kepala sekolah, pendidik dan sebagainya. Nah, maka menurut saya kami ini kan satu, identifikasi sekolah rusak secara menyeluruh. Jangan hanya berdasarkan Dapodik. Seluruhnya. Magetan ini tidak luas kok, 235 desa, dan tidak harus dinas mendatangi satu-satu, kan tidak perlu. Kan kita tahu aja lah mana yang kondisi rusak, laporan rusak. Makanya butuh kepemimpinan keterbukaan itu apa? Sudah kepala dinas WA seluruh kepala sekolah, coba laporan ke kami sekolah yang rusak. Nah laporan-laporan itu segera dilakukan verifikasi berdasarkan tingkat kerusakan. Nah misal bulan ini sudah ketemu ada 100 berapa yang rusak, kondisi berat, sedang, ringan. Nah kalau sudah begitu, mari bersama-sama TAPD, DPRD kita membahas. Sebentar lagi ada PAK, perubahan anggaran keuangan, efisiensi ini. Ayo, kalau ini menjadi komitmen bersama, pendidikan yang prioritas, di efisiensi anggaran untuk pendidikan harus besar, minimal 20%. Karena anggaran pendidikan itu kan 20%. Saya berharap itu hasil efisiensi itu 20% juga untuk pendidikan. Nggak cuma 10. Kalau ada 40 miliar ya 20%-nya 8 miliar untuk pendidikan. Kan begitu. Nanti di PAK begitu lagi. Sehingga yang rusak berat ini segera tertangani. Itu Pak Koco, menurut saya yang perlu dilakukan seperti itu. Artinya sebelum belum terlambat dong. Atau jenengan mungkin yang punya kalau memang kesulitan ya ke dinas bisa ke Dewan. Iya, saya secara pribadi di akun TikTok, di Facebook saya sudah menunjukkan contoh sekolah rusak. Siapa yang mengetahui itu silahkan. Karena kami ini kan sifatnya hanya menampung saja. Nanti dari list laporan-laporan itu kami akan coba cross check, kita akan laporkan juga ke dinas. Karena Dewan ini tidak punya kewenangan untuk memperbaiki. Kewenangan itu ada di eksekutif, di dinas, tapi hanya menampung. Sebenarnya ini loh, ini sudah masuk di Dapodik atau belum? Kalau sudah ya tidak apa-apa, kalau yang belum harus dimasukkan, begitu loh. Atau jangan-jangan mereka takut lapor ke jenengan itu Mas? Sebenarnya kalau ke saya nggak mungkin takut. Saya khawatir takutnya lapor kepala dinas. Kalau ke saya nggak mungkin. Justru karena dia takut gitu loh, karena nanti lapor ke jenengan gitu loh. Ya artinya kan ada sekat tadi gitu ya. Keterbukaan yang mungkin belum bisa diruntuhkan gitu. Lah, sekat ini sebenarnya yang terjadi bukan dengan DPRD. Sekat ini kan antara kepala sekolah, pihak sekolah dengan dinas. Karena ini kan ada hubungannya kan
ini yang vertikal. Kalau dengan dewan ini kan hubungannya koordinatif saja, nggak ada sekatnya, nggak ada gitu loh. Mungkin memang kepala dinasnya harus mulai berubah, merubah gaya kepemimpinan. Ya. Gitu aja. Ini penting banget gitu ya Mas. Ini penting gitu Pak. Ya bukan kepala dinas pendidikan aja, semua kayaknya gitu ya. Mas kalau terkait apa ya, bisa dibilang kita belum terlambat lah ya. Dari taruhlah dari 40 bisa ya, masih banyak, 8 miliar itu cukup banyak kan Mas. Apa yang akan jenengan lakukan? Dengan efisiensi cuma nggak sampai 10% loh yang jenengan bilang. Nah, iya, karena penjabaran perubahan APBD hasil efisiensi itu tidak harus melalui DPRD, maka kami Komisi A, saya secara pribadi selalu mendesak ke pimpinan. Ya. Kita ini kan punya pimpinan. Maka pimpinan ini harus menjuangkan ini. Pimpinan itu ketua DPRD bersama wakil ketua. Karena saya yakin kalaupun tidak diajak komunikasi badan anggaran, komisi, pimpinan pasti tahu dilibatkan itu. Maka saya berharap pimpinan DPRD harus punya komitmen tinggi juga dalam hal pendidikan ini. Ini betul-betul pendidikan ini, sekali lagi dunia pendidikan ini investasi yang mahal, yang tidak bisa dilihat dalam waktu 1, 2, 3, 4, 5 tahun. Tapi ke depan itu sangat penting. Yang kedua, para pimpinan, para TAPD, Dikpora, bahwa pendidikan ini menjadi salah satu ladang jariah kita bersama. Selama kita masih punya kewenangan, marilah kita berusaha semaksimal mungkin untuk itu. Gitu. Mungkin keterbukaan Dewan juga perlu ini Mas. Kita lihat contoh kemarin ya, ada salah satu koperasi ya. Koperasi aduh minta ampun gitu, lama banget penyelesaiannya. Dengan RDP kemudian mengundang teman-teman, ada masyarakat, ada wartawan dan sebagainya. Insya Allah lah ini menuju penyelesaiannya lebih cepat daripada sebelum ada RDP dan sebagainya. Langkah komisi dong terkait pendidikan terutama. Kita sudah mengawali itu, mulai identifikasi sekolah rusak, mulai anggaran, kita selalu koordinatif gitu. Cuma komisi ini kan kewenangannya terbatas Pak. Sekali lagi kalau di DPRD itu kewenangan paling tinggi adalah di pimpinan, itu punya kewenangan lebih karena dia yang langsung berhubungan dengan eksekutif gitu loh. Maka ya saya nitip melalui forum ini, pimpinan DPRD itu juga punya komitmen tinggi terhadap dunia pendidikan saat ini. Mungkin nanti kalau RDP lagi undang diskusi dong agar kita juga bisa menyampaikan apa yang terjadi di Kabupaten Magetan gitu ya terkait dunia pendidikan ya. Yang kita juga gerem sih sebetulnya, anggaran ada gitu, nah cuman kenapa gitu terlambat. Mas, ini kan menurut saya gini Pak, tidak ada kata terlambat ya. Karena dunia pendidikan ini kan harus bersih. Mungkin hari ini sekolah dengan kondisi plafon kemudian bersih itu cukup ya. Saya tidak tahu 5 tahun lagi 5 tahun lagi itu mungkin dikatakan menjadi hal yang tidak layak karena sekolah sudah mulai ada AC-nya, ruang tertutup kan gitu ya. Maka tidak ada kata terlambat, tetapi yang ada hari ini harus mulai dieksekusi. Persoalan hari ini harus mulai diperbaiki saat ini. Saat ini butuhnya apa? Ruang kelas yang layak. Ya sudah itu dulu lah. Nggak usah, nanti 5 tahun lagi kalau berubah standarnya dirubah lagi kan begitu. Yang prioritas sekarang adalah bagaimana bangunannya segera terbangun gitu ya. Ruang kelasnya layak. Mas kalau sama mungkin sempat ngitung-ngitung ya, dari 100 lebih itu sebenarnya total anggaran berapa sih yang dibutuhkan gitu? Jadi ada 3 klaster terkait dengan kerusakan. Rusak ringan, rusak sedang, rusak berat. Maka kalau rusak ringan karena masih banyak yang rusak berat dan rusak sedang, rusak ringan nggak bisa dihitung kan gitu ya. Maka kalau rusak berat itu budget renatnya sekitar 100 sampai 200. Kalau renovnya rusaknya sedang, ini maksimal di angka 100 juta. Maka sebenarnya bisa dihitung berapa sih kebutuhan kalau hasil identifikasi sekolah itu clear. Nah, misal rusak beratnya ada 30, ya sudah 30 kali 200 juta lokalnya kan gitu ya, itu butuh 6 miliar. Terus yang sedang ada 50 kali 505 miliar, butuhnya 11 miliar kan begitu. Kalau hari ini bisa menyelesaikan, misal efisiensi itu ada 8 miliar, kan kurangnya tidak banyak. Bisa di PAK, bisa di Indo kan begitu. Nah ini kan harus dimulai dengan identifikasi secara faktual. Itu aja Pak. Kalau sejauh ini Mas? Ya kita berharap persoalannya kan sudah diungkap.
Makanya harapannya begitu itu tadi. Siap. Lebih spesifik lagi gitu ya maksudnya. Ya. Berarti belum spesifik ya kali ini ya. Ini muncul kan baru jalan. Siap. Ya harapan kita semoga segera gitu. Ini juga terkait mungkin kita melihat ke ini Mas ya, ke kenakalan anak dan lain sebagainya. Kita tahu beberapa hari yang lalu gitu ya. Beberapa bulan yang lalu kita tahu bahwa kenakalan remaja terkait bullying dan sebagainya itu luar biasa gitu. Bahkan permasalahan kayak kecanduan judi online ya. Itu sempat loh ya. Anak itu di SMP, salah satu SMP ya kita mendengar bahwa anak itu kecanduan judi online 1 tahun nggak masuk sekolah gitu. Dan upaya yang mengejutkan buat kita adalah anak itu dikeluarin dengan alasan dia dipindahkan di Makassar atau di mana gitu. Realitanya bahwa anak itu ada di rumah. Artinya mohon maaf, ini keterbukaan antara lagi-lagi kepala dinas dengan kepala sekolah gitu. Kita sempat mengatakan bahwa memang ada instruksinya bahwa permasalahan di sekolah sebaiknya diselesaikan di sekolah. Ya kan? Nah, yang kita lihat adalah tidak adanya kepala sekolah itu proaktif melaporkan bahwa kami tidak bisa menyelesaikan masalah ini ke dinas gitu. Ada beberapa bahkan SMP, salah satu SMP juga 3 bulan nggak masuk karena gara-gara minta PCR gitu. Ini juga bisa teratasi gitu. Akhirnya dengan keterbukaan mereka bisa setelah teman-teman barang juga memberitakan hal itu gitu. Ini apa kita juga butuh anak sekolah masuk ke barak militer gitu. Ya, menurut saya ya ini ya persoalan pendidikan itu kalau dibuka satu persatu kan banyak Pak. Yeah. Dan tidak akan selesai. Tidak akan selesai. Maka sebenarnya sekali lagi gaya kepemimpinan di Pora itu juga harus mulai dirubah. Bagaimana persoalan setiap sekecil apapun persoalan itu menjadi perhatian bersama. Kan gitu loh. Saya yakin kalau itu ada keterbukaan, ketemu nanti solusinya. Saya kira itu aja Mas. Diskusi kita terkait dengan dunia pendidikan. Sekali lagi berharap membangun pendidikan ini butuh komitmen semua pihak. Tetapi karena pendidikan ini tanggung jawab pemerintah, maka tanggung jawab yang paling besar itu ada di pemerintah. Komitmen pemerintah ini menjadi bukti komitmen tentang pembangunan pendidikan dan generasi kita ke depan. Maka kami berharap pemerintah daerah, kita juga di DPRD selalu terus berupaya memperbaiki dunia pendidikan kita ini. Saya kira itu Mas Yoga. Tapi ya pastinya peran masyarakat, peran teman-teman wartawan, juga jenengan selaku DPRD juga nggak kalah penting untuk mendukung itu semua itu bisa terwujud Mas ya. Oke, kayaknya kita sudah menemukan kesimpulan ya. Yang pasti kita harus peduli dengan dunia pendidikan, siapapun jenengan ya. Baik kepala dinas, kepala sekolah, bahkan dewan dan juga kita semuanya warga masyarakat di Kabupaten Magetan. Terima kasih Mas Didi. Mas Koco, sukses selalu untuk Omah Diskusi. Dari Omah Diskusi akan memunculkan, membuka ruang banyak masalah. Dari Omah Diskusi akan muncul solusi menyelesaikan masalah itu. Maka jangan ragu untuk hadir di Omah Diskusi. Terima kasih untuk promonya. Demikian Omah Diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.